adik-adik yang terkasih dalam Yesus. Pagi hari ini kita mau ibadah minggu pagi, walaupun dalam daring, kita tetap semangat ya adik-adik. Ya, gitu, semangat. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Kak Kiki sebagai liturgos, Kak Hari sebagai musik, dan pelayan firman kita akan dibawakan oleh Kak Puji. Nah, adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang sungguh luar biasa, kita memulai ibadah kita. Yo, duduk yang manis dulu. Ya. Nah, itu dia. Udah cakep, duduk yang manis. Kita memulai ibadah kita. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Kita berdiri, ambil sikap yang siap. Kita mau menyanyikan Mars PA ya adik-adik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan bisa beribadah walaupun dalam situasi masih daring. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, ingin beribadah kepadamu, mendengarkan firman Tuhan. Lindungilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan Kak Puji dalam menyampaikan firman Tuhan, selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Lindungi kami ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita memulai ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 227. Mama, Papa, Om, Tante, Oma, Opa, boleh bantu adik-adik dalam bernyanyi bersama-sama.
Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Adik-adik, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur pujian yang diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Kakak ulangi ya. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Kak Kiki akan membaca tulisan yang bercetak keluar. Oma, opa, mama, papa, om, tante yang ada bersama dengan adik-adik boleh membaca tulisan yang bercetak ke dalam. Mari kita membaca. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya adik-adik, kita mempersiapkan diri kita memasuki firman. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu
yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, bimbing kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat dan pengetahuan, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu dan kesetiaan, ketaatan, dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 11. Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 11. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Adik-adik, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini judul ceritanya ada kasih sayang Tuhan, yang bercerita tentang Yunus. Yunus bin Amitai. Yunus anak Bapak Amitai ya. Nah adik-adik, Yunus adalah salah satu nabi-nabi kecil. Tadi kita sudah baca nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama itu dari Hosea sampai Maleaki, ada 12 adik-adik. Nah Yunus adalah salah satunya. Kitab nabi-nabi kecil ini karena kitabnya pendek adik-adik. Seperti Yunus ini hanya 4 pasal. Adik-adik, Yunus diutus Tuhan untuk mengingatkan penduduk kota Niniwe. Adik-adik, penduduk kota Niniwe ini adalah ibu kota Asyur. Nah,
bangsa Asyur ini terkenal bangsanya yang fasik, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Pokoknya jahat deh. Nah, Tuhan mengasihi semua bangsa. Dia ingin semuanya bisa selamat dan bertobat dari dosa-dosanya. Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe, tapi malah Yunus melarikan diri ke kota Tarsis. Karena Yunus tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, dan amat baik adik-adik. Sangat mengasihi kita semua. Semua bangsa tanpa terkecuali. Nah, saat Yunus melarikan diri ke kota Tarsis, apa yang terjadi? Ya, ketika dia naik kapal menuju Tarsis, ternyata ada badai adik-adik. Nah, akhirnya Yunus dibuang ke laut karena penumpang lainnya percaya bahwa Yunuslah yang menyebabkan badai itu. Kemudian Yunus dibuang ke laut, dan apa yang terjadi adik-adik? Suam-suam, pam-pam-pam, suam-suam. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Karena Tuhan mengasihinya, maka dibebaskan. Pam-pam-pam, cuam-cuam, cuam-cuam. Adik-adik, selama 3 hari Yunus berada di perut ikan. Dan saat di perut ikan itu, Yunus berdoa dan dia menyadari kesalahannya. Bahwa dia tidak boleh kesal kalau Allah juga menyelamatkan bangsa Niniwe. Adik-adik, Yunus berdoa dan akhirnya Tuhan melepaskannya. Dan sampailah Yunus ke darat. Kemudian Tuhan memerintahkan Yunus sekali lagi untuk berangkat ke kota Niniwe. Adik-adik, bangsa Niniwe ketika rajanya diberitahu oleh Yunus bahwa mereka harus bertobat, kemudian raja itu memerintahkan penduduknya, bangsanya untuk melakukan berkabung, berpuasa. Mereka meratap, berseru-seru kepada Tuhan. Yang mereka berdoa, berpuasa, berkabung, berdoa. Mereka berseru, memohon pengampunan Tuhan. Dan kemudian Yunus pun berangkat ke sebelah timur. Dia keluar. Dan dari wilayah sebelah timur ini, dia memperhatikan kota Niniwe. Apa yang akan terjadi? Nah, pada saat Yunus, dia sedang beristirahat, tumbuhlah pohon jarak. Nah, kemudian atas kasih Allah sehingga Yunus bisa berlindung. Wah, Yunus senang sekali. Tapi adik-adik, tiba-tiba datang seekor ulat. Dia memakan pohon jarak itu. Dan pohon jarak itu pun lenyap.
dalam satu malam, Yunus marah-marah lagi. Dia sampai bilang, lebih baik aku mati. Tuhan bilang, gak layak Yunus. Kamu marah. Karena melalui pohon jarak tadi adik-adik, Tuhan memberi perumpamaan. Bahwa kok Yunus bisa marah padahal bukan dia yang menanam pohon jarak itu kan. Bukan Yunus pula yang merawat pohon jarak itu. Menumbuhkannya. Menyuburkannya. Sehingga pohon jarak itu bisa bertumbuh. Dan Yunus bisa berlindung. Yunus tidak layak marah. Tapi Allah yang telah menumbuhkan pohon jarak itu, yang telah menciptakan kita manusia, berkuasa bisa melakukan banyak hal. Bahkan memberikan kasih-Nya yang berlimpah, memberikan kasih yang besar kepada kita manusia, agar selamat. Nah, benar adik-adik. Kemudian datang juga angin timur yang membuat panas terik. Yunus kepanasan dan dia marah lagi kepada Tuhan. Adik-adik, kita nggak layak marah kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, kota Niniwe, penduduk Niniwe, bangsa Niniwe, kota itu yang bertobat, mereka pun diselamatkan. Mereka pun selamat. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita mama, papa, atau orang tua yang baik untuk merawat dan menjaga kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan mengasihi kita dan semua bangsa, semua orang. Orang yang percaya dan mau bertobat. Kita wajib bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Di dalam kehidupan kita, kehadiran mama, papa, atau orang tua kita ini adik-adik, mereka seringkali menasehatkan kita. Mungkin kita melakukan hal yang tidak benar. Maka orang tua kita mengingatkan kita. Jangan melakukan hal yang tidak baik. Bahkan mengingatkan kita pergi ke IMPA kadang-kadang kalau di hari Minggu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka orang, manusia, bangsa yang telah bertobat akan mendapat kasih Tuhan. Baik melalui berkat-berkatnya, misalnya makanan dan minum. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan saat kita melayani, kita melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan bersungut-sungut. Tapi dengan hati yang gembira dan sukacita. Adik-adik, selamat menerima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik,
Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 278 ayat 1 sampai 3. Hati-hati tanganku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Hati-hati tanganku yang kecil, tepuk tangan. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan melimpahi kami dengan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, bantu kami untuk selalu menjaga persatuan, kesatuan bangsa Indonesia ini. Dan Engkau juga memimpin para pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden hingga sampai di tempat terpencil Tuhan agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Dan dengan kejujuran, Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau pimpin, Engkau lindungi di dalam memberitakan kabar sukacita-Mu, di dalam melayani dan bersaksi agar semua orang bisa mengenal Engkau, semua orang bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu atas keluarga yang kami kasihi, orang tua kami, kakak adik kami, bahkan opa oma kami, dan kami Tuhan bisa saling mengasihi, saling menghargai, dan bersyukur. Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhanlah yang bisa kami andalkan di dalam segala masalah hidup kami. Engkau juga membantu orang tua kami dalam mendidik kami. Tuhan, jadikan kami juga anak-anak yang mau dengar nasihat orang tua kami. Dan Engkau juga yang memberkati kami di dalam pelajaran di mana kami sekolah, baik di rumah maupun di tempat les maupun di sekolah Tuhan. Engkau berkati kami dalam pergaulan kami bersama teman-teman kami agar selalu dalam kasih, tolong menolong dan menghargai. Demikian juga untuk guru-guru kami. Jadikan mereka guru-guru yang bijaksana yang bisa mengajar dengan talentanya. Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami dalam nama-Mu yang kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Ayo kita siapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, persembahan yang telah kita kumpulkan tadi, mari kita bawa dalam doa. Buka tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan, semuanya itu hanya dari tangan-Mu saja. Dan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuji dan memuliakan dalam pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 265 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat siang dan malam. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin dan membimbing ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan, kiranya kami bisa menyatakan, memberitakan kasih sayang Tuhan kepada semua orang, kepada semua bangsa, melalui perkataan dan perbuatan kami dan pelayanan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Dengan segala talenta yang kami miliki Tuhan, dan kami akan mengembangkannya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bukan hanya anak-anak yang menerima berkat daripada-Mu, tapi juga anak-anak yang dimampukan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang tetap teguh
mau melakukan kehendak-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, udah saatnya kita berpisah. Kiranya hari ini kita selalu penuh berkat, ceria, semakin pintar, dan adik-adik selalu semakin kuat dalam Yesus. Kakak Kiki mewakili Kak Puji dan Kak Ari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.